Kalian menyebutkan warna, bukan tulisan. Apa? Menyebutkan warna, bukan tulisan. Misalnya sebagai contoh. Nah, Merah. contoh ini kalimatnya katanya ini apa? Merah. Merah. Cuma kalau dibaca sesuai warnanya adalah Hitam. Paham? Jadi kalau misalkan ada kata merah, kalian menyebutkannya apa? Hitam. Oke, jangan terkecoh dengan namanya. Oke, belajar mana dulu? Hitam. Oke, yang keempat. Kuning. Oke. Merah. Hijau. Dan permudahnya sudah dilewati. Belajar sedangnya. Biru. Merah. Terus Putih. ayo lagi. Abu. Terus. Oke. Harus fokus, gak usah terburu-buru. Lihat nih warnanya apa? Warna apa kok ada yang bilang pink? Ada yang bilang biru. Apa ini? Hitam. Sudah, dari kedua kalimat ini apakah kalian melihat perbedaan? Kalimat pertama apa bedanya? Kalimat pertama? Nah, kalimat kedua? Dan bedanya ada di sini. Ada di predikatnya alias di kata kerja. Kalimat yang pertama menendang. Kata kerjanya berawalan kata. Kalau yang ini kata kerjanya diawali di. Nah, kata kerja yang diawali oleh ma itu disebut kalimat kalimat aktif. Nah, kalau yang kata kerjanya berawalan di itu disebut kalimat pasif. Jadi pengertian kalimat aktif itu di mana subjeknya melakukan suatu kegiatan. Subjeknya di sini ada Alek. Kegiatan Alek apa? Nah, sebaliknya kalau kalimat pasif itu adalah objeknya yang dikenai tindakan. Objeknya apa di sini? Bola. Bolanya diapakan? Kalimat pasif. Sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman mampu membuat serta membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, apa itu kalimat aktif? Oke, sebelum lanjut kalian masih ingat subjek itu apa? Kira-kira? Subjek itu bisa berupa Memiliki beberapa ciri, diantaranya ciri yang pertama yaitu subjeknya melakukan sesuatu. Nah, Miss Imas ini sebagai Kalau ini menanam.
Di subjek, menanam sebagai predikat, predikatnya menggunakan imbuhan me, menanam atau akan tempar. Nah, kalimat yang kedua ini. Jadi kalimat kasih itu tidak hanya memiliki imbuhan me, tapi mereka juga bisa berimbuhan ber. Contohnya bernyanyi, bermain, berlari. Ya, itu sudah. Nah, Ini memiliki pola SPK atau subjek, predikat, dan keterangan. OPS atau objek, predikat, subjeknya di akhir, atau OPS. Jadi udah itu kalau kalimat aktif biasanya polanya kan ini kalimat aktif itu adalah kalimat seperti biasanya. Kalau kalimat pasif itu O-nya ditaruh di depan itu kan dengan S. Nah, jadi polanya O P S A. Jadi gampang rubahnya. Kalau kata bendanya ada di sebelah nih belakang. Alex sebagai subjek, predikatnya menendang, lalu objeknya bola. Kalau mau kita ubah ke kalimat pasif, tinggal bolanya ditaruh di paling depan. Alex pindah ke belakang. Nah, objek, predikat, subjek, dan keterangannya bunga mawar ditanam oleh Muslimah. Ya, bunga mawar ini sebagai apa? Objek. Objek. Ditanam ini termasuk apa? Ditanam bukan di taman. Apa ini? Pasif. Apa? Predikat. Predikat yang berhubungan apa? Di. Hubungannya di. Oleh tadi kalimat pasif juga boleh ditambahi kata oleh, boleh. Dan ditambahin kayak apa? Bahwa ditanam Misimas di taman. Nah, Misimas ini sebagai apa? Subjek atau pelaku. Lalu di taman tadi termasuk tempat. Mas di taman. Nah, biasa jadi kalimat pasif ini. Bagaimana jika diubah menjadi kalimat pasif? Dan pertanyaannya, kenapa ayam makan pisang goreng ini termasuk kalimat aktif? Ada yang bisa jawab? Kenapa ayam makan pisang goreng ini termasuk kalimat aktif? Kepalanya. Karena subjeknya ada di depan, boleh. Terus apa lagi? Ada jawaban yang lain? Karena apa? Kata kerjanya apa? Objeknya ada di belakang, boleh. Tapi yang paling benar itu jawabannya karena predikatnya atau kata kerjanya berhubungan me atau subjeknya sedang melakukan sesuatu. Nah, kita fokusnya ke objeknya dulu kalau kalimat masih rumah. Sudah. Sampai di sini yang kita lakukan. Ada yang lebih pahami? Coba tangan Bapak. Ada yang mau ditanyakan atau tidak paham? Sudah paham? Oke, guru tes dulu. Guru kasih masukan. Kerjakan diri sendiri. Ini ada banyak di masukan. Bebas. Buat latihan aja. Karena ini hanya sebagai latihan, kalian boleh tulis jawabannya saja. Tidak perlu sama-sama. Ayo. 5 menit selesai ya? Karena ini hanya sebagai latihan, ayo guru dapat mengulangi 2 kali. Ini hanya sebagai latihan, jadi kalian tulis jawabannya saja. Coba terangin aja apa yang
paling depan ini sudah termasuk kalimat aktif. Kalian udah bingung? Nah, kalau kalimat pasif sebaliknya predikatnya itu berhubungan kata di. Ditendang, dipukul, ditulis, disiram, dididik itu termasuk kalimat pasif. Me atau ber, memainkan, meniup, terus menulis, membaca itu termasuk kalimat apa Rindu? Aktif. Nah, sedangkan nomor 2 kalimat bola ditendang Benny termasuk kalimat apa Rindu? Pasif. Apa? Pasif. Kenapa disebut kalimat pasif? Karena kenapa? Karena diimbuhi oleh di. Pasif. Nomor 3, ubah kalimat berikut ini menjadi kalimat pasif. Diubah menjadi kalimat pasif. Artinya ini sudah menjadi kalimat aktif. Kalian hanya perlu mengubah menjadi kalimat pasif. Coba. Naila, Rina membaca buku. Ini masih kalimat aktif. Naila ubah menjadi kalimat pasif. Gimana bunyinya? Buku membaca Rina. Yang betul adalah buku dibaca. Yang awalnya membaca, kata imbuhannya. Yang awalnya imbuhannya adalah me. Kalau kita mau mengubah ke pasif, ini diubah menjadi di. Buku dibaca. Boleh ditambahi kata oleh, itu boleh. Oleh Rina. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Nomor 4, buatlah satu contoh kalimat pasif. Diva, ayo membuat satu contoh kalimat pasif. Ya, bola ditendang di ayat. Apa lagi? Sayur dimasak ibu. Bunga disiram Siti. Apa lagi? Ami? Ada yang punya contoh lain? Ayam goreng. Oh, ayam goreng dimakan Alex. Oke, apa? Buku dibaca oleh guru. Oke, apa lagi? Sebelah dimakan Naila. Tas digendong Jason. Apa? Oke, bagus. Buku dipakai oleh guru. Betul. Iya, bentar. Topi dipakai ya. Sekarang topinya dilepas ya. Oke, bagus. Sudah paham ya? Kalau subjeknya ada di tengah, itu termasuk kalimat apa? Pelaku ada di tengah. Pak? Kalau objeknya ada di depan? Tidak boleh terkecoh. Kalau subjeknya atau pelaku ada di depan? Kalau pengertiannya seperti ini.